Namanya abadi dalam sejarah. Seorang pangeran yang menolak tunduk pada kekuasaan asing. Ia bukan hanya seorang pejuang, tapi juga seorang spiritualis, pemimpin rakyat, dan simbol perlawanan Nusantara. Inilah kisah Pangeran Diponegoro, sang pahlawan yang menggetarkan Batavia. Lahir pada 11 November tahun 1785 di Yogyakarta, Pangeran Diponegoro memiliki nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Ia adalah cucu Sultan Hamengkubuwono I. Namun, ia memilih hidup sederhana di Tegalrejo, jauh dari kemewahan istana. Sejak muda, Diponegoro dikenal sebagai sosok yang religius. Ia gemar mengaji, bertapa, dan memperdalam ilmu tasawuf. Bahkan, ia lebih suka tinggal bersama rakyat daripada hidup di balik tembok keraton. Masuknya Belanda melalui VOC, dan kemudian pemerintah Hindia Belanda mengacaukan tatanan kerajaan Jawa. Pajak diperas, tanah rakyat dirampas, bahkan makam leluhur pun dilanggar saat pembangunan jalan oleh Belanda. Tahun 1825, konflik mencapai puncaknya. Rumah Diponegoro di Tegalrejo diserang. Ia berhasil meloloskan diri dan mengangkat senjata. Maka meletuslah Perang Jawa, atau dikenal juga sebagai Perang Diponegoro. Diponegoro bukan hanya pemimpin militer, ia juga pemimpin spiritual. Ia melihat perang ini sebagai jihad fisabilillah, perang suci melawan penindasan. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 hingga tahun ke-1830. Ini adalah salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi Belanda di Indonesia. Diponegoro menggunakan taktik gerilya. Ia menyusuri hutan, berpindah dari desa ke desa, membakar semangat rakyat. Dukungan datang dari santri, petani, bangsawan kecil, bahkan beberapa prajurit kerajaan. Selama perang gerilya, Jenderal Belanda de Kock berkata, "Ia bukan sekadar pejuang. Ia seperti hantu, muncul di satu tempat, hilang di tempat lain." Namun, lambat laun, kekuatan mulai melemah. Belanda menggunakan taktik baru, membangun benteng-bentang di sepanjang Jawa Tengah dan mengepung pergerakan Diponegoro. Akhir perjuangan Diponegoro tak datang dari kekalahan perang, melainkan dari pengkhianatan. Pada 28 Maret tahun 1830, Belanda mengundang Diponegoro untuk berunding di Magelang. Api itu hanya jebakan. Begitu ia datang, ia ditangkap. Ia tidak diseret sebagai tawanan biasa. Ia diperlakukan sebagai ancaman besar, karena jiwa perjuangannya jauh lebih menakutkan daripada senjatanya. Diponegoro wafat dalam pengasingan di Makassar pada tahun ke-1855. Namun semangatnya tidak pernah padam. Namanya diabadikan di berbagai tempat. Kisahnya diangkat dalam karya sastra, film, bahkan diakui UNESCO lewat naskah babat Diponegoro. Tapi lebih dari itu, ia adalah simbol bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu punya tempat, bahkan ketika dikhianati. Pangeran Diponegoro mengajarkan kita bahwa perjuangan bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang memilih berdiri di sisi yang benar.